Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kita diberikan oleh Tuhan untuk kembali merenungkan tentang khotbah di bukit yang kita akan baca dalam Matius 5 ayat yang keempat. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbahagia karena berduka cita. Mari kita membaca dalam Matius 5 ayat yang keempat. Dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bersama-sama kita baca, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. So sekalian, dari ayat ini kita bisa melihat satu hal yang aneh. Kok yang berduka cita disebut berbahagia? Nampaknya aneh nih. Kalau yang senang berbahagia, oh itu betul. Tapi yang berduka cita kok disebut berbahagia? Satu hal yang aneh sekali. So sekalian, bahasa Yunani untuk kata berduka cita itu bahasa aslinya adalah pentuntes. Pentuntes. Itu bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Pentuntes itu biasa dipakai untuk duka cita karena ditinggal oleh orang yang sangat dikasihi. Ya. Ditinggal oleh orang yang sangat dikasih kok berbahagia. Ini satu hal yang aneh sekali. Terus kalian, kalau kita melihat dalam Septuaginta, Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama tapi dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Terus kemudian karena dipakainya bahasa Yunani sebagai bahasa internasional waktu itu, maka seluruh Perjanjian Lama itu diterjemahkan juga dalam bahasa Yunani yang disebut sebagai Septuaginta. Septuaginta itu berarti 70, tapi sebenarnya 70 penerjemah, 72 penerjemah, tapi disebutnya sebagai 70 saja. Lalu sekalian, dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 34 dikatakan Yakub sangat berduka cita karena Yusuf, karena anak-anak Yakub yang lain berkata, Yusuf anakmu yang kau kasih itu meninggal dunia karena kecelakaan, karena diterkam oleh binatang. Terus sekalian dikatakan dalam Kejadian 37-34, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari. Kata berkabunglah di sini adalah pentuntes. Jadi ini menunjuk pada duka cita karena ditinggal oleh orang yang sangat dikasihi. Terus sekalian, dan kata pentuntes ini dipakai dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Terus sekalian, mari kita lihat selanjutnya. Saudara, berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat ini mempunyai 3 arti. 3 arti. Arti pertama adalah berbahagialah orang yang mengalami pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya. Itu arti pertama. Orang mengalami pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya. Bagi banyak orang dunia berkata, oh sungguh sangat luar biasa. Waduh, kasihan sekali orang itu. Ya, tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengalami pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Hidup itu nggak pernah lepas dari masalah. Carilah orang yang hidupnya yang tidak pernah menghadapi masalah. Oh, tidak ada. Raja, ratu, orang yang kaya, orang yang hebat sekalipun, orang terkenal sekalipun, pasti dalam hidup mereka akan mengalami masalah. Saudara sekalian, hidup memang tidak akan pernah lepas dari masalah. Saudara sekalian, kalau kita melihat gambar ini. Gambar ini adalah seorang yang sedang berhadapan dengan sinar matahari pagi. Saudara sekalian, orang yang sedang berhadapan dengan sinar matahari pagi, kita melihat bayangannya ada di belakangnya. Kalau dia membelakangi sinar matahari pagi, bayangannya ada di depannya. Ini satu hal yang penting sekali. Yesus sekalian, kalau hidup kita yang menghadapi masalah ini, kita selalu memandang kepada Tuhan sang terang hidup itu. Tuhan Yesus sang terang hidup itu. Walaupun kita menghadapi masalah, bayangan kita ada di belakang kita. Tidak menggelapkan jalan hidup kita. Tapi kalau kita menghadapi masalah kita malah meninggalkan Tuhan, berarti Tuhan ada di belakang kita, matahari ada di belakang kita, maka bayangan itu ada di depan kita dan akan menggelapkan jalan hidup kita. Ini suatu hal yang penting.
Terus kalian hidup ini dengan masalah tidak pernah lepas. Hidup dengan masalah, tambah pintar, tambah terkenal, tambah hebat, tambah tinggi. Hidup ini tidak lepas dari masalah. Apalagi kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita akan semakin banyak tantangan. Tapi bagaimana supaya masalah itu tidak menggelapkan kita? Kita pandang pada Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan. Kita memandang pada Tuhan saja. Maka walaupun ada masalah, tapi masalah itu ada di belakang kita. Seperti bayangan tubuh kita ada di belakang kita. Kita pandang pada Tuhan, sang terang hidup itu. So sekalian ini suatu hal yang penting. Nah saudara sekalian, banyak orang yang sukses sekarang ini berlatar belakang hidup yang susah. Jadi jangan sudah pikir orang yang sukses tuh gak pernah menghadapi tantangan. Oh keliru. Justru orang yang semakin sukses justru pernah menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan sekarang pun mereka sedang mengalami tantangan yang besar mungkin. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu perhatikan. Saudara, kesulitan dan tantangan hidup bisa membuat hidup seseorang lebih tangguh pada satu pihak. Tapi juga bisa membuat orang itu jadi menyerah. Sekali lagi ya, kesulitan dan tantangan hidup bisa satu pihak membuat hidup orang itu lebih tangguh. Atau bisa malah membuat orang itu menyerah. So, sekalian ini suatu contoh daripada seorang bapak almarhum ini. Namanya Bapak Ciputra. Di banyak kota didirikan hotel Ciputra. Di Jakarta, di kota-kota lain itu konstruksi bangunan dibangun oleh Jaya, grup Jaya. Itu adalah grup Ciputra salah satunya. So sekalian, Ciputra adalah seorang yang dibesarkan pada waktu dia bertumbuh menjadi seorang anak kecil, kemudian remaja, itu bertumbuh dalam suasana perang dengan Belanda dan Jepang. Sehingga akhirnya dia mengalami tantangan yang luar biasa berat. Dalam keadaan dia dalam kondisi perang Belanda dan Jepang. Terus sekalian, Bapak Ciputra itu baru lulus SD waktu berusia 16 tahun, bayangkan. Kita 16 tahun sudah lulus SMP mungkin ya. Karena kita lulus SD itu sekitar 11 tahun. Ya, atau mungkin yang lebih pintar, yang jenius lebih muda dari itu. Tapi Bapak Ciputra itu karena mengalami kesulitan hidup ini, akhirnya dia terlambat hampir 4 tahun. Baru umur 16 tahun ya, baru dia bisa lulus dari SD. So sekalian, tetapi kalau kita melihat dia adalah anak Tuhan yang setia. Kemudian pada waktu dia melanjutkan SMP di kota lain yang namanya Gorontalo. Kemudian dia lanjutkan SMA di kota Manado. Akhirnya dia kemudian setelah lulus, kemudian dia pergi ke Jawa, Pulau Jawa. Dan dia masuk diterima di ITB Bandung sebagai seorang insinyur bidang arsitektur. Setelah itu kemudian dia melanjutkan bisnisnya di Jakarta. Tapi beliau sekarang sudah dipanggil Tuhan. Beliau adalah seorang Kristen. So sekalian, dan dia menghadapi tantangan yang begitu berat dalam hidup sejak kecil. Tapi bersyukur pada Tuhan. Justru lewat tantangan kesulitan itu membuat dia lebih tangguh dalam menghadapi tantangan kesulitan, dalam menghadapi pergumulan, lebih tangguh. Dia bagaikan seorang yang menghadapi tantangan seperti terus memandang kepada sinar itu. Tantangan tetap ada, tapi seperti bayangan yang ada di belakang dia. Tapi kalau dia membelakangi sinar, maka kegelapan itu akan ada di depan dia. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Nah saudara, panas dan hujan itu masing-masing ada fungsi dan berkatnya. Coba bayangkan kalau setiap hari panas terus gak ada hujan. Sepanjang tahun panas terus, maka kita mungkin akan mengalami kesulitan yang begitu berat. Mau cari air susah banget, pohon-pohon pada kering. Tapi kalau kita hujan terus panjang tahun, maka kita merasa banjir di mana-mana. Sehingga panas dan hujan itu masing-masing ada fungsi dan berkatnya. Terus sekalian, kalau kita mempelajari saudara sekalian, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudah luar biasa ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan kejelekan, bukan keburukan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang turut pada kehendak Allah,
dan tunduk pada kehendak Allah. Apapun yang dialami, entah yang pahit sekalipun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Saudara, ini suatu hal yang indah sekali. Nah saudara, kalau kita melihat gambar ini, inilah pohon jati yang kering. Ya, daunnya pada rontok. Itu terjadi pada daerah Jawa di beberapa tempat di mana hutan jati. Kalau kita lewat hutan jati, lewat pada musim panas, maka kita melihat pohon jati itu gundul-gundul, daunnya pada jatuh. Nah, kita pikir, ini pohon jati sebentar lagi mati nih, daunnya pada runtuh, pada rontok. Tapi ternyata luar biasa ya, Tuhan tuh melakukan satu hal yang luar biasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena pohon jati sengaja menggugurkan daunnya ya pada waktu musim panas. Kenapa? Karena dia tidak mau penguapan pohon jati diatur oleh Tuhan, tidak mengizinkan penguapan begitu besar. Kalau daun tetap ada, maka penguapan akan besar. Maka sengaja daun itu digugurkan supaya penguapan jadi tambah kecil. Tapi ini suatu hal yang penting. Saudara sekalian, penguapan air jadi tambah kecil, tapi cadangan air itu memang berada di akar pohon jati. Cadangan air ada di akar pohon. Walaupun di musim panas sekalipun, pohon jati tetap punya cadangan air di akar pohon. Tapi penguapan diperkecil karena daun-daunnya pada rontok. So sekalian, ini suatu hal yang indah sekali. Tuhan atur semuanya dengan begitu indah. Tuhan mengatur pohon jati, apalagi Tuhan mengatur manusia yang menjadi mahkota ciptaan Allah. Dalam kondisi seperti itu, pohon jati tidak mati. Walaupun kita melihat ini daunnya kok pada rontok, mungkin mati kali, tidak. Tuhan sudah atur begitu rupa sehingga pada waktu musim hujan daunnya muncul lagi. So sekalian, ini suatu hal yang indah sekali. Tuhan sudah atur pohon jati begitu rupa luar biasa. Masakan Tuhan membiarkan, mengabaikan kehidupan umatnya. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu ingat selalu. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ada satu restoran di mana waktu kami belajar di Filipina, ya di situ tahun 91 sampai 94, kemudian saya kembali lagi ke Filipina tahun 96, saudara sekalian, itu di depan Istana Malacañang, ya di Manila, Filipina itu ada satu restoran yang besar yang namanya restoran aristokrat. Nah, pada waktu tahun 91, ketika kami baru tiba sampai di Manila, dijemput oleh seorang pegawai, seorang yang bekerja di Baptist Mission. Dia menjemput kami, saya, istri dan Melake waktu itu baru 6 bulan. Kemudian kami diajak makan siang. Makan siang di restoran besar yang namanya aristokrat. Nah, sewaktu kami makan tuh, yang menjemput kami berkata, tahu nggak? Yang bos daripada restoran ini punya beberapa anak. Anak itu tidak dimanja. Sejak kecil suruh belajar baik-baik. Tapi ada kesempatan suruh bantu orang tua. Tapi nggak langsung jadi bos dia. Suruh bantu mengerjakan tugas seperti karyawan lainnya. Karyawannya ada bekerja sebagai pembersih lantai daripada restoran tuh. Ya anaknya harus mulai dari situ. Membersihkan lantai, membersihkan meja, membersihkan WC. Ya, kalau kemudian ada yang namanya supervisornya yang menilai apakah pekerjaanmu baik. Kalau pekerjaan baik, naik tingkat menjadi masuk ke dapur. Bagaimana memasak satu macam masakan, macam-macam yang lain. Oh, kemudian ada supervisor. Supervisornya bukan bosnya, tapi anak buah daripada bosnya. Dinilai. Oh, ternyata anak bos ini satu persatu baik. Baru setelah dinilai dan dinilai sukses, lulus, baru ayahnya memberikan kepada anak itu modal untuk bekerja dan berusaha. Ini satu hal yang indah sekali. Seorang yang kaya tapi tidak memanjakan anaknya, tapi disuruh anak itu bekerja keras sambil belajar. Akhirnya menjadi anak-anak yang baik, yang kelakuannya baik, sikapnya baik, dan dapat melanjutkan bisnis orang tua maupun memulai bisnis yang lain. So sekali itu adalah satu contoh yang indah sekali. Sekalian, kemudian yang berikutnya, berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat ini dapat berarti apa? Dapat berarti yang kedua adalah berbahagia orang yang berduka cita karena sadar akan ketidaklayakannya di hadapan Allah.
Kita semua, para pendeta, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang lain, di hadapan Tuhan kita sama. Kita just sinners, kita ini orang-orang berdosa. Yang oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita sama dengan orang-orang lain di dunia ini. Kita orang berdosa yang gak ada lebih baiknya. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Terus kalian berbagai orang berduka cita karena sadar akan ketidaklayakan di hadapan Allah. Terus kalian, siapakah manusia di hadapan Allah yang Maha Suci? Terus kalian, Yesaya, Nabi Yesaya disadarkan akan hal ini. Yesaya 6 ketika dia baru mulai pelayanannya, dia diberikan kesempatan oleh Tuhan melihat kemuliaan Allah. Bukan melihat muka Allah, tapi melihat kemuliaan Allah. Ketika Yesaya 6 kita melihat Nabi Yesaya itu melihat akan para serafim yang berkeliling mengitari akan tahta Allah. Ya, para serafim itu, setiap serafim itu mempunyai 6 sayap dikatakan. 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, maksudnya melayani Tuhan dengan sergap gitu. Ya, dengan cepat. 2 sayap lagi dipakai untuk menutupi wajah. Kenapa? Kenapa harus menutupi wajah? Supaya jangan para serafim melayani Tuhan bukan untuk cari muka. Makanya dipakai 2 sayap untuk menutupi wajah. Kemudian 2 sayap lagi dipakai untuk menutupi kaki. Maksudnya menjaga jalan hidup mereka agar tetap suci. Sekali ini suatu hal yang indah sekali. Para serafim itu diberikan sikap yang luar biasa, yang indah sekali. Jadi ini merupakan satu visi yang diberikan kepada Yesaya. Kalau mau melayani Tuhan harus seperti serafim itu. Yang sergap, ya dikatakan dengan 2 sayap, melayang-layang, dengan cepat melakukan tugas yang dari Tuhan. 2 sayap lagi dipakai untuk menutupi muka. Melayani Tuhan jangan cari muka. Dan 2 sayap lagi dipakai untuk menutupi kaki. Itu kalau melayani Tuhan harus jaga jalan hidup kita agar berkenan di hadapan Tuhan. So sekarang ini suatu hal yang penting. Dan dikatakan di dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan para serafim itu berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Berapa kali kata kudus? Di situ bukan 2 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, tapi kata kudus di situ Allah 3 kali. Ini bukan kebetulan, tapi ini menunjuk pada Allah Tritunggal. Allah Bapa kudus, Allah Anak kudus, Allah Roh Kudus kudus. Para serafim memuji kekudusan Allah Tritunggal. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, sekalian kata kudus di sini disebut 3 kali menunjuk pada Allah Tritunggal. Nah, dan dikatakan reaksi Yesaya bagaimana? Ketika dia melihat kemuliaan Allah itu, maka Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Orang kalau semakin dekat dengan Tuhan bukan semakin sombong. Orang yang seringkali memamerkan, lihat aku ini dekat dengan Tuhan. Aku pernah lihat kemuliaan Tuhan. Wah, dengan bangga, dengan sombong. Oh, itu menyatakan bahwa orang itu bohong. Orang kalau semakin dekat dengan Tuhan, semakin melihat kesucian Tuhan, semakin mengalami kekudusan Tuhan, semakin dia rendah hati, semakin dia merasa gak layak. Seperti Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Orang kalau semakin rohani, semakin rendah hati dia. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin tidak sombong dia. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, kemudian dikatakan, apakah tanda seseorang bisa disebut sebagai pribadi yang rohani? Oh, dia tuh rajin ke gereja. Oh, dia tuh rajin berdoa, rajin ikut persoalan doa di mana-mana. Apakah itu tandanya? Mungkin itu hanya salah satu. Tapi bukan hal itu yang menjadi tanda yang utama. Tanda daripada orang yang rohani adalah orang itu punya perasaan dan punya pikiran seperti perasaan dan pikiran Allah. Pokoknya apa saja yang Tuhan benci, orang itu benci. Tuhan membenci dosa, orang itu benci dosa. Tuhan benci bohong, orang itu benci bohong. Apa yang Tuhan sedih, orang itu juga merasa sedih. Ada orang tertentu melihat orang lain jatuh atau saingannya jatuh, wah dia senang sekali. Oh puji Tuhan sainganku jatuh. Itu berarti orang itu gak rohani.
Tapi orang yang rohani adalah orang yang sedih kalau melihat, karena apa? Karena melihat kelemahan, kegagalan, ya, kejatuhan para pemimpin. Karena dalam kelemahan mereka jatuh dalam dosa. Sehingga mereka juga merasa sedih. Itu orang rohani. Dan yang indahnya, apa yang Tuhan senang, orang itu juga senang. Ya, dia menyenangi apa yang Tuhan senangi, dia membenci apa yang Tuhan benci. Itulah tanda orang yang rohani. Yang rohaninya semakin baik, semakin berkenan. Mari kita baca 3 kalimat itu ya, dari yang hijau itu. Yuk kita baca 1, 2, 3. Apa yang Tuhan benci, orang itu benci. Apa yang Tuhan sedih, orang itu juga merasa sedih. Apa yang Tuhan senang, orang itu juga senang. Itulah tanda orang yang berrohani, mempunyai kerohanian baik, yang semakin dekat dengan Tuhan. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, semakin rohani seseorang, semakin rendah hati orang itu, semakin sadar bahwa dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Dia bisa diperlayakan untuk melayani Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Dia nggak layak. Makanya seperti Rasul Paulus mempunyai sikap yang luar biasa. Dikatakan kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina, bayangkan. Ini Rasul besar nih. Dia berkata, aku adalah yang paling hina dari semua Rasul. Dia tidak menyebut, aku orang paling hebat, paling terkenal, paling pintar. Tidak. Aku yang paling hina dari semua Rasul. Bahkan tidak layak disebut Rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Semua adalah by the grace of God. Semua adalah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kalau kita lihat Paulus sampai di sini, oh dia mulai sombong lagi, kita bilang. Tidak, ternyata masih koma. Tetapi bukannya aku. Kalau aku bisa bekerja keras bagi Tuhan, itu bukan karena aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Indah sekali ya. Kalau seorang bisa bekerja keras, mempunyai talenta ini dan itu, dia tidak sombong. Tapi dia berkata, itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Aku bisa bekerja keras, bisa pergi kemana-mana menginjil, bukan karena aku, tapi semua karena kasih karunia Allah saja. Jadi gak ada kesombongan, gak ada alasan untuk sombong. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Oh luar biasa. Jadi saudara sekalian, yuk kita baca kalimat yang di atas yang kitab itu. Semakin rohani seseorang, semakin rendah hati orang itu, semakin sadar bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan saja. Indah sekali ya. Kemudian kita perhatikan. Berbahagia orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekarang makna ketiga. Ya, ayat ini dapat dikenakan dalam hal apa? Berbahagia orang yang berduka cita karena kasih. Berduka cita bukan karena dosa. Berduka cita karena kasih. Terus sekalian kita melihat satu hal yang indah sekali. Jika mau tahu kadar kasih seseorang kepada Tuhan, bagaimana cara mengetahuinya? Lihat bagaimana kasih orang itu kepada saudara yang lebih hina. Kalau melihat orang yang lebih rendah dari kita, lebih hina dari kita, kalau orang itu semakin menghina, semakin menginjak, orang itu berarti belum rohani, belum rohaninya baik, ya. Tapi dia melihat orang yang mungkin lebih bodoh, lebih rendah sosialnya, dia berkata, mohon kasih Tuhan untuk bisa menerima mereka, mengasihi mereka, karena mereka juga saudaraku, walaupun mereka lebih hina. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Berbahagia orang yang berduka cita karena kasih. Terus sekalian ini suatu hal yang indah sekali. Nah saudara, perkataan dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, raja itu pada waktu Yesus datang kedua kali, raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya kita gak bisa lihat Tuhan, Tuhan sudah di surga. Kita gak pernah ketemu Tuhan secara jasmani, ya. Siapa di sini yang pernah ketemu Tuhan secara jasmani? Saya pikir sebagian besar belum pernah tuh. Tapi kalau kita melihat saudara kita yang lebih hina, kita bersyukur pada Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk mengasihi mereka yang lebih hina dari kita. Maka dikatakan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukan untuk aku. Jadi jangan umat Tuhan jangan menghina orang yang hina. Jangan menginjak orang yang hina. Jangan merendahkan orang yang hina. Kita kasih mereka. Terhadap orang yang mungkin bodoh, kita kasih mereka, kita tolong mereka supaya mereka lebih pintar. Terhadap orang yang lebih kurang dari kita tolong mereka supaya mereka bisa naik. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Maka dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ini indah sekali. Tuhan yang maha besar, Tuhan Sang Pencipta, kok mau-maunya dengan rela mengidentikan dirinya dengan orang yang paling hina ini. Nah, dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita melayani, kita dipanggil oleh Tuhan, ayo tunjukkan kasih-Mu, menyampaikan firman, beribadah sama-sama dengan mereka yang ada di penjara. Wah, kita merasa takut, kita merasa bagaimana, tapi Tuhan bilang kasih mereka yang ada di penjara. Kalau ada yang lapar, kita beri mereka makan. Kalau ada yang telanjang, kita beri mereka pakaian. Terus sekalian, sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terus sekalian, indah sekali. Terus sekalian, seorang bernama Abraham Lincoln pernah berkata, aku bersedih hati akan orang-orang yang tidak dapat merasakan cemeti yang dipukulkan pada punggung orang lain. Beliau adalah salah seorang presiden Amerika yang disebut sebagai orang yang the great man. Orang yang hebat, orang yang agung. Kalau tidak salah presiden Amerika yang ke-16 ini. Ya, seorang yang dulunya apakah bisa? Ternyata Tuhan pakai dia menjadi presiden yang hebat. Pada waktu itu negara Amerika masih sedang dalam keadaan perbudakan. Yang kulit hitam diperbudak oleh orang kulit putih. Terus karena Presiden Lincoln ini dipakai Tuhan untuk membela mereka-mereka yang diperbudak. Dan untuk menghapus perbudakan di Amerika. Dan Abraham Lincoln berkata, aku bersedih hati akan orang-orang yang tidak dapat merasakan cemeti yang dipukulkan pada punggung orang lain. Terus kan seorang bernama Nehemia juga luar biasa. Nehemia adalah seorang anak Tuhan, seorang bangsa Israel yang pada waktu ditawan, Nehemia diperkenan oleh raja yang menawan dia untuk menjadi pembawa minuman raja. Orang yang dipercaya menjadi pembawa minuman raja adalah orang yang sangat dipercayai. Sebab dengan satu tetes racun saja raja yang hebat bisa mati. Sehingga raja mengangkat orang yang paling bisa dipercayai untuk menjadi pembawa minuman raja. Jadi Nehemia pasti gajinya besar. Tapi ketika mendengar berita yang terjadi pada saudara-saudaranya di Yerusalem yang tembok mereka dihancurkan oleh musuh. Sehingga kapan saja musuh bisa datang memberikan kesusahan kepada penduduk Yerusalem. Dikatakan Nehemia menangis. Walaupun dia sedang senang, semuanya terjamin. Tapi ketika mendengar teman-temannya sedang dalam keadaan kesusahan, Nehemia menangis. Berkabung dan berpuasa selama beberapa hari ketika mendengar kemalangan yang dialami oleh orang-orang sebangsanya di Yerusalem. So sekalian, itu kita bandingkan dengan sikap Tuhan Yesus. Sebelum beliau disalibkan, beliau sampai di Yerusalem, dikatakan Tuhan Yesus menangisi penduduk Yerusalem yang terus-menerus mengeraskan hati untuk bertobat. Orang yang rohaninya semakin baik adalah orang yang berduka cita untuk hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi pada orang tertentu yang selalu mengeraskan hati. Itu orang yang rohaninya baik. So sekalian, perkataan Tuhan Yesus tentang Yerusalem sambil dia menangis, Tuhan Yesus berkata, engkau yaitu penduduk Yerusalem akan mengalami suatu masa di mana musuhmu membuat rintangan-rintangan di sekelilingmu. Mereka akan mengepungmu dan mendesakmu dari segala sudut. Mereka akan menghancurkan engkau bersama seluruh pendudukmu dan tidak satu batu pun akan mereka biarkan tinggal tersusun pada tempatnya. Sebab engkau tidak memperhatikan saat ketika Allah datang untuk menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus mengatakan ini bukan dengan tertawa-tawa, tapi dengan menangis. Karena itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Mereka sudah menolak Mesias yang diutus oleh Allah, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian mereka mengalami musibah bagi bangsa ini. So sekalian, ada kalimat bijak yang berkata demikian. Air mata yang dicucurkan untuk diri sendiri adalah air mata tanda kelemahan.
Tapi air mata yang dicucurkan karena kasih kita akan orang lain adalah air mata tanda kebesaran dan keagungan. Mari kita baca sama-sama ya. Air mata yang dicucurkan untuk diri sendiri adalah air mata tanda kelemahan. Tapi air mata yang dicucurkan karena kasih kita akan orang lain adalah air mata tanda kebesaran dan keagungan. Indah sekali ya. Terus kalian kok kita perhatikan selanjutnya. Terkadang orang yang dewasa imannya tidak merasakan damai sejahtera dalam hatinya. Kenapa? Walaupun dia mungkin hartanya banyak, tapi dia tidak merasakan damai sejahtera. Kenapa demikian? Itu bukan karena dia melakukan dosa, tapi karena ia sangat memikirkan nasib orang lain. Ini suatu hal yang penting. Ini yang terjadi dalam diri Paulus sekalian. Paulus dalam Roma 9 ayat 1-3 dikatakan, apa yang akan saya katakan ini adalah benar karena saya milik Kristus. Dia bukan bohong. Saya tidak berdusta. Hati nurani saya yang dibimbing oleh Roh Allah meyakinkan saya juga bahwa perkataan saya ini benar. Dikatakan apa? Saya sangat sedih dan hati saya menderita. Kenapa? Karena saudaraku yang sebangsa dengan saya. Sebab untuk mereka saya sendiri rela dikutuk oleh Allah dan diceraikan dari Kristus. Karena cintanya kepada sebangsanya. Paulus rindu agar banyak orang sebangsa itu orang Yahudi bertobat. Tapi ternyata mereka menolak. Hanya Tuhan hukum mereka. Dikatakan Paulus sangat sedih dan hatinya menderita. So sekalian itu sebagai tanda daripada orang yang mempunyai iman rohani yang semakin dewasa. So sekalian, Christianity is caring. Kekristenan itu memperhatikan orang lain. Bukan memperhatikan untuk iri hati kepada mereka, tapi menolong mereka. Sekarang Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Terus sekarang ini suatu gambar yang indah. Gambar sekian tahun yang lalu. Yang berbaju merah adalah bukan teman kami kuliah, tapi dia adalah Lisa Wahyusari. Yang dulu Tuhan pernah perkenankan dia untuk kerja membantu kami waktu kami di Jakarta. Kemudian akhirnya dia bisa ikut ke Filipina bukan karena kami yang mensponsori, tapi dia sendiri yang mau. Saya bilang, Lisa, mungkin kalau kamu ikut kami nggak bisa bayar kamu. Nggak apa-apa, Lisa mau ikut ke sana karena untuk membantu menolong Melkai, anak kami yang pertama yang masih 6,5 bulan itu. Oh ternyata luar biasa. Lisa ini luar biasa. Pada waktu dia sampai sana, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris. Ya, dia SMP saja nggak lulus. Tapi pelan-pelan dia belajar dengan rendah hati. Akhirnya dia bantu kami selama 2 tahun 2 bulan dan nggak bisa diperpanjang. Akhirnya dia pulang. Dan ternyata indah sekali ya. Pulang dia ke Jakarta, kemudian kakak ipar saya memberikan dia kesempatan untuk studi. Ya. Untuk pertama les babysitter, jadi babysitter ya. Nah pada waktu les babysitter itu ada seorang dari luar negeri, dari Australia ya, cari seorang babysitter. Ya, saya cari babysitter yang bisa bahasa Inggris. Dari sekian banyak yang ada di situ, nggak ada yang bisa bahasa Inggris kecuali Lisa saja. Lisa bisa bahasa Inggris karena pernah ikut kami. Dia kerja dengan orang Australia itu. Lalu sekalian, akhirnya indah sekali ya. Nah, waktu dia kerja itu terjadi sambil dia sore hari bisa kuliah. Kata, kami merasa tidak kurang nyaman. Kami mau kembali ke Australia. Lisa mau ikut nggak? Oh, ditawar gitu ya, dia senang sekali. Ya, dia senang kalau dia ikut ke sana, ke Melbourne, ya Australia. Dan ternyata indah sekali. Di Melbourne tuh selain dia membantu anak-anak daripada bosnya itu, dia diberi kesempatan untuk kuliah. Kuliah lagi di Melbourne University. Ambil S2, bayangkan. Seorang mantan babysitter yang gak lulus SMP, sekarang ngambil S2 di Melbourne University. Dan puji Tuhan dia lulus. Akhirnya Lisa itu pulang ke Indonesia, maksudnya menengok orang tua. Dia bertemu dengan kami, dia berkata, oh Pak, kalau gak ada Bapak Ibu, Lisa gak seperti sekarang ini. Saya bilang puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Akhirnya dia menikah sama seorang duda di Australia dan sekarang ini
Walaupun suaminya sudah meninggal, ya, tapi Lisa tetap ada di sana, di Australia. Indah sekali ya. Terus kalian, kalau kita memperhatikan, kalau kita bisa menjadi soal berkat bagi orang lain, ini adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Ya, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Dan bagian terakhir, ya, akhirnya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, berbahagialah orang yang mengalami pengalaman pahit dalam hidupnya. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena sadar akan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Yang ketiga, berbahagia orang yang berduka cita karena kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pengharapanku hanya Yesus saja. Mari kita berdiri. Yang mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Nyanyikan lagu bersama-sama. Pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus menghapus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Perempuan saja dia membelaku, dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Pria saja ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Bersama-sama refrennya. Yesus harapan jiwaku. Yesus menghapus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menghapus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang indah dan luar biasa. Dalam keadaan duka cita, Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menghibur kami, membimbing kami, menghadapi berbagai tantangan, dan kami bisa keluar sebagai lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami sebagai umat-Mu untuk berempati kepada orang lain yang sedang mengalami tantangan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.